Halo, uh, selamat datang kembali di channel aku. Oh ya, kali ini aku mau bikin readingan yang temanya cinta. Pasti kalian seneng kan ya? Karena ya memang energi soulmate saat ini memang sangat terasa gitu. Beberapa kali readingan aku kemarin juga udah keluar tanda-tanda gitu. Ada kartu soulmate, ada energi cinta lah yang cukup kuat gitu. Kali ini aku mau reading buat Pisces ya, Pisces. Readingan cinta pertama. Kali aku bikin readingan cinta. Oke, Pisces ya, kamu saat ini dalam periode ini adalah periode Moon period dan Mars period gitu ya. Kamu lagi dipengaruhi banyak sama Moon atau bulan sama Mars. Kalau Moon itu dia sifatnya dia lebih sesuatu yang tidak pasti gitu, sesuatu yang pasang surut. Kamu tahu bahwa saat full moon ya, kita mendekati full moon nih saat ini. Saat full moon tuh pasti terjadi pasang ya kan, pasang dan kemudian surut ya. Periode moon itu juga, periode bulan itu juga seperti itu. Jadi mungkin kamu saat ini pada bulan Juni ya, kita masuk Juni ini, ada beberapa dari kamu yang lagi ya karena masa pandemi juga ya, jadi bisnis, yang namanya bisnis, yang namanya kalau kita baca love ya, yang namanya cinta, energi cinta juga sangat bisa naik turun gitu, bisa pasang surut ini juga kerasa buat hubungan kamu gitu. Mungkin saat ini hubungan kamu memang lagi bergejolak karena memang ada moon period di sini ya. Terus ada juga beberapa yang udah masuk periode Mars ya. Selain periode moon, kamu juga lagi ada di periode Mars. Periode Mars itu dia sifatnya passionate gitu. Jadi kalau kamu lagi hubungan kamu ya tadi kan aku bilang hubungannya tuh pasang surut gitu ya. Kalau ini dekat-dekat dengan full moon, jadi banyak pasangnya ya. Saat ini tuh lagi bergairahnya gitu. Ada yang seperti itu. Ini adalah general reading ya. Jadi mungkin nggak bisa cocok buat semua Pisces, tapi karena support energi di semesta saat ini yang mempengaruhi kamu adalah Moon dan Mars itu energinya adalah passionate, energi yang penuh gairah, cinta yang penuh gairah dan bergelora gitu ya. Kayaknya ini sesuai banget dengan masa-masa sekarang yang memang energi soulmate-nya sangat cukup besar gitu ya. Beberapa dari kamu mengalami aktivitas fisik yang sangat dinamis gitu. Jadi beberapa kamu mungkin lagi, justru kalau orang-orang lain pada cuman rebahan doang, mungkin beberapa di antara kamu malah justru saat ini lagi sibuk-sibuknya gitu, lagi banyak yang mesti diurus lagi ya. Pokoknya aktivitas yang dinamis gitu, yang terus membuat kamu bergerak gitu. Ada beberapa di antara kamu yang justru seperti itu karena itu pengaruh dari energi Mars. Oke. Sekarang aku mau shuffle kartunya ya. Ini pertama kali aku reading pakai kartu aku sendiri ya. Oh, ada 1 jam card. Kalian bisa sambil lihat shuffle-nya dan sambil doa ya. Ini kartu ini waktu aku dapat ini, insight-nya adalah ya, kalian baca ini Twin Hearts ya. Insight dari kartu ini adalah memang ini untuk soulmate. Sorry, lampunya glaring ya.
lampunya enggak terlalu terang ya. Kayaknya aku jauhin aja lampunya ya. Oke. Ignore aja ya kalau kalian ngerasa ini kartunya bentuknya aneh. Ya memang waktu itu aku dikasihnya seperti ini gitu, layering. Aku maafkan dulu aja. Oke, kayaknya enak gini ya. Tapi rasain aja energinya. Apakah kamu kerasa ke-trigger dengan energi kartu ini? Ya, ada yang berpisah, tapi ada yang ketemu ya. Karena support energi soulmate-nya besar, jadi sudah ada wujud gitu. Mulai energinya tuh mulai mewujud, mulai menjadi wujud yang nyata gitu. Karena memang energinya sekarang ini udah mulai menjadi fisik gitu, memfisik energinya jadi fisik gitu. Dan di sini ya setiap kali aku reading keluar kartu ini selalu biasanya adalah pesannya adalah ada hubungan karmik yang harus diselesaikan. Jadi kalau sekarang aku akan mengulas ini dengan secara berbeda ya. Di sini ada hubungan karmik gitu, hubungan karma. Hubungan karma itu apa? Hubungan karma itu ketika dua jiwa, kita memakainya istilah jiwa ya, soul ya. Ketika dua jiwa itu bertemu, berinteraksi, dan mereka membuat apa ya, saling menyakiti, istilahnya membuat luka satu sama lain, membuat kesalahan yang akhirnya mengakibatkan mereka berdua itu bonding gitu. Jadi bukan hanya menyakiti sih, maksudnya juga jatuh cinta gitu. Oke, kayak gini nih, kalau aku dapat message tapi kadang-kadang kata-katanya mesti aku rangkum lagi ya. Oke. Begini. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Aku rangkum lagi ya. Karmic relation atau hubungan karma itu terjadi ketika ada dua jiwa atau beberapa jiwa ya, soul family, yang ya ada relasi, ada hubungan, entah itu hubungan cinta, bahkan hubungan saling menyakiti. Hubungan saling mencintai dan hubungan saling menyakiti itu akan sama-sama mengikat dua jiwa itu, sama-sama membuat bonding untuk dua jiwa itu gitu. Bukan hanya jiwa yang saling mencintai aja yang akan diikat dalam tali karma gitu ya. Aku sebut aja tali karma ya. Nah, ya untuk memudahkan bayangan kamu bahwa itu diikat gitu ya. Bukan hanya dua jiwa yang saling mencintai yang akan diikat dalam tali karma. Bahkan ketika dua jiwa itu saling membenci, saling menyakiti, mereka akan diikat dalam tali karma juga. Itulah karmic relationship atau hubungan karma. Ketika itu terjadi, ketika mereka masih saling menyakiti dan belum saling memaafkan, atau belum terjadi antara mereka itu belum terjadi saling memaafkan, saling menerima apa adanya, belum menjadi unconditional love atau cinta yang tanpa syarat, dua jiwa ini
mereka akan dipertemukan lagi dan lagi dalam kehidupan selanjutnya. Lahir mati mereka akan dipertemukan kembali dalam kelahiran itu. Mereka akan mengambil wujud yang berbeda gitu. Misalnya soulmate itu bisa mengambil mungkin dalam past life kamu, mungkin dia adalah pasangan kamu, suami atau istri. Tetapi karena ketika menjadi suami istri dan ketika itu ada hubungan saling menyakiti atau ada sesuatu yang harus dipelajari dari hubungan itu, misalnya adalah pelajaran untuk saling menerima, saling memahami, saling memberi ya, bahkan bukan hanya saling menerima tapi juga saling memberi dan saling memahami. Ketika pelajaran itu harus dipetik kembali dan diselesaikan dalam kehidupan yang sesudahnya gitu. Jadi dilahirkan kembali. Tetapi mungkin kamu akan dengan dia yang dulu pernah menjadi suami atau istri kamu tidak dilahirkan sebagai pasangan. Kalian dilahirkan dilahirkan dalam kehidupan yang selanjutnya, bisa sebagai dua orang sahabat atau dua orang rekan kerja yang masih berkonflik di kehidupan sekarang ini, yang masih harus belajar untuk saling memaafkan, saling menerima, saling memahami, dan saling memberi dan menerima. Ya, maksudnya bisa memaafkan semua kekurangannya dia, bisa memaafkan kesalahan kalian, dan tidak lagi melepaskan benci, melepaskan marah yang ada dalam hubungan itu ya sebelumnya, itu dalam kehidupan sebelumnya. Bisa saja kalau belum selesai pelajarannya dalam kehidupan yang itu, bisa saja kalian harus mengunduh lagi pelajarannya di kehidupan yang sesudahnya. Menjadi apa? Bukan lagi menjadi rekan kerja, mungkin dia akan menjadi orang yang tidak bisa kamu hindari, mau tidak mau kamu bertemu. Mungkin dia bisa menjadi orang tuamu atau anakmu. Oke, that's it. Karmic relationship seperti itu. Aku tahu ini bukan aku tahu ini bukan sesuatu yang gampang dicerna untuk semua orang gitu. Aku tahu bahwa ini konsep yang mungkin ini akan memelintir sedikit apa yang kamu yakini selama ini, atau kamu nggak tahan dengar omongan aku, atau kamu nggak ngerti sama sekali apa yang aku omongkan. It's okay gitu. Kalau kamu ngerti, tinggalkan video ini. Itu artinya ini bukan buat kamu. Tapi kalau kamu masih betah berada di video ini, so sorry, ada suara yang berisik di luar, aku berhenti dulu ya. Kalau kamu masih betah di readingan ini sampai sekarang, walaupun mungkin message-nya terlalu berat buat kamu bisa kembali lagi di video ini di masa depan. Dan mungkin saat masa depan itu, di masa mendatang, kamu kembali lagi, kamu akan lebih memahami apa yang diomongkan, apa message-nya kali ini gitu. Karena aku hanya sebagai speaker aja, aku hanya sebagai juru bicaranya. Ini message bukan dari aku gitu ya. Ini message yang aku hanya penyampainya gitu ya. Dan aku mohon bijaksana dalam menyikapi reading ini gitu. Aku mohon kedewasaan kalian dan kemampuan kalian untuk memilah-milah gitu. Ini jangan kamu terima informasi ini sebagai suatu kebenaran mutlak yang benar-benar ya mutlak gitu. Mungkin ini hanyalah kebenaran lapis pertama saja, karena kebenaran itu berlapis-lapis. Masih banyak lapis-lapis kebenaran yang lain yang lebih tinggi gitu. Jadi jangan terima readingan ini sebagai sesuatu yang suatu kebenaran yang absolut. Jadikan ini sebagai suatu
tambahan pengetahuan, dan kamu harus mencerna ini dengan bijaksana. So ya, kartu ini walaupun waktu itu aku sudah menggambarnya kira-kira 1 bulan ya, tapi aku masih nggak ngerti apa arti ini. Walaupun sustainable itu adalah sesuatu yang sustain, sesuatu yang terus menerus ada gitu, tapi apa maksudnya kartu ini gitu. Untuk readingan soulmate ini ya itu ini yang tadi message yang tadi aku dapetin ya, bahwa kita akan terus seperti itu, kita akan terus lahir, mati, dan lahir kembali. Konsep reinkarnasi ya, lahir, mati, dan lahir kembali, dan ketemu dengan orang itu, ketemu dengan soulmate ya, yang dimana menjalin hubungan karma dengan kita itu. Kita harus ketemu dia sampai kita mau belajar gitu. Kita mau belajar untuk apa sih pelajarannya yang mesti diunduh ya. Ya kalau dulu di kehidupan yang lalu memang dulu saling menyakiti, ya berarti harus meminta maaf, harus menerima, harus menghilangkan benci, memaafkan, dan menghilangkan benci dan dendam gitu ya. Karena ya namanya kebencian dan dendam yang dibawa dari past life kita, dari kehidupan lalu kita, itu sebenarnya ada dalam akashic record kita gitu. Dalam apa ya itu seperti disimpan di disk. Kamu tahu ya, di laptop atau komputer kita ada disk, ada hard disk dan flash disk untuk menyimpan file atau menyimpan semua data. Di sana di dalamnya ada data teks, berupa gambar, video. Nah, tubuh kita pun ada seperti itu. Seperti itu ada gitu. Yang di dalamnya adalah berisi semua rekaman kita dari kehidupan yang lalu. Jadi itu ada tertanam gitu. Cuman karena ketika kita dilahirkan kembali ke dunia ini, jiwa kita dibuat lupa akan past life kita, akan kehidupan kita yang masa lalu, maka ya itu hanyalah sesuatu yang terkubur atau tersimpan di library, di dalam itu, yang ada di dalam sistem kita sebenarnya. Oke, sampai di sini tambah pusing atau aku tahu di antara kalian pasti udah leave karena menganggap omongan aku ini mungkin nggak ngerti ya apa yang aku omongkan, atau tambah pusing gitu. It's okay, berarti message-nya bukan buat kalian. Aku sebenarnya mau bikin ini untuk zodiak Pisces ya, dan aku udah channel untuk Pisces gitu dengan membacakan unsur-unsur energi yang mempengaruhi Pisces. Tapi ternyata yang keluar adalah message-nya adalah mungkin ini bukan hanya buat Pisces. Ini untuk semuanya gitu ya. Jadi ya untuk universal gitu. Mungkin saat ini Pisces ada yang mengalami masa separation ya, dengan pasangan soulmate ya. Tapi di sini akhirnya akan ketemu gitu. Ketemunya tapi bukan berarti hanya melulu kebahagiaan ya, hanya melulu suatu yang dimabuk cinta, atau suatu yang sifatnya tuh ya tadi seperti yang dikatakan Mars ya. Ini energinya warnanya merah. Ini juga diwarnai sama anak aku, dan aku juga nggak bilang ini aku suruh dia pakai warna apa, enggak. Ini dia, aku nggak tahu ya, dia kasih warna sendiri. Dan memang tadi dikatakan Mars yang mempengaruhi Pisces itu salah satunya adalah Mars sekarang ini. Energinya tuh adalah energi cinta yang passionate, energi cinta yang penuh gairah saat ini. Jadi mungkin kalau kamu Pisces lagi bergairahnya dalam hal cinta ya, gak semua mungkin Pisces seperti itu ya, tapi mesti berhati-hati ya. Kadang-kadang energi cinta yang tidak terkendali ya, tidak terkendali, yang
maksud gue gini, karena Pisces tuh dipengaruhi oleh planet Mars ya. Planet Mars tuh salah satunya energinya passionate gitu, cinta yang bergairah, cinta yang bergelora gitu ya. Jadi mungkin beberapa Pisces sekarang ini lagi meledak-ledak dalam masalah percintaan gitu. Message-nya bahwa memang karena dipengaruhi oleh energi soulmate yang sangat kuat, yang beberapa diantaranya itu membuat beberapa karena ini karmic relationship ya, beberapa karma negatif di masa lalu itu termanifestasi ya, seperti aku katakan tadi di depan bahwa di masa lalu kalian tuh kita sudah ketemu sebelumnya, dia itu juga pasangan kamu. Nah, apa pelajaran yang didapat kalian? Mungkin di masa lalu kalian saling menyakiti, saling mengkhianati atau sesuatu, entah apapun itu masih harus kalian selesaikan dalam kehidupan yang sekarang. Artinya apa? Artinya harus saling memaafkan, saling memahami, menerima apa adanya, seperti yang tadi di depan message-nya adalah unconditional love gitu. Jadi kalau mau lulus ya seperti anak sekolah ya, kalau anak sekolah itu harus lulus, harus dikerjakan kan, harus dikerjakan ujiannya, harus dikerjakan ujian apapun dalam cinta kalian saat ini Pisces, itu harus kalian selesaikan. Sadari itu bahwa ini adalah relasi yang memang dalam hubungan karma ini sadari bahwa saat ini kalian harus menyelesaikan suatu hubungan karma dari kehidupan yang lalu. Sadari bahwa harus ada yang diperbaiki. Kalau yang di kehidupan yang lalu kalian sebagai pasangan masih aja saling menyakiti, misalnya saling melempar kritik satu sama lain, saling curiga satu sama lain, dan di kehidupan sekarang pun juga masih seperti itu artinya nggak ada yang dipelajarin gitu. Itu artinya kalian masih sama aja. Kalau kalian mau selesai, mau nggak membelenggu kalian lagi ya, bisa lepas seperti tal ini, bisa lepas karmic relationship-nya, bisa akhirnya bisa selesai gitu ya, siklusnya bisa selesai, nggak terus-terusan ya. Kuncinya adalah menyelesaikan pekerjaan menyelesaikan apa yang menjadi tugas kalian, menyelesaikan apa yang menjadi PR-nya kalian. Kalau sampai sekarang masih saling menyakiti, PR-nya adalah apa? Kalau saat ini kalian masih saling menyakiti, itu artinya kalian belum belajar. Kalian harus cari itu tugas kalian. Cari dalam kehidupan sekarang ini apa yang harus kalian selesaikan. Kalau saat ini kalian masih saling menyakiti, harus minta maaf dan meminta maaf dan mulai mencintai dengan sebagaimana mestinya. Kalau ternyata kalian saling kritik terus-terusan, ya berarti sekarang harus menerima sebagaimana mestinya apa adanya pasangan kalian. Belajar seperti itu. Atau di dalam kehidupan kalian, seperti yang aku bilang tadi di depan, bahwa tidak dilahirkan sebagai pasangan yang romantis. Tidak dilahirkan sebagai pasangan yang romantis saat ini. Tidak, mungkin kewajibannya kalian ini sebagai orang tua dan anak, sebagai pasangan yang bukan pasangan romantis, tapi pasangan yang pasangan jiwa yang harus belajar untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu dan belajar mengunduh pelajaran dari masa lalu yang belum selesai gitu.
Intinya adalah memaafkan dan mencintai tanpa syarat. Oke, Pisces, itu message yang aku dapatkan. Kalau tadi di awal-awal aku bicaranya tuh cepet banget ya. Aku nggak tahu, biasanya aku ngomongnya pelan. Tapi aku dapat insight seperti itu. Dan tadi juga alasannya tuh harus bikin readingan gitu, walaupun situasinya di sekitar itu masih ramai dan kurang mendukung gitu. Tapi ya semoga ini membantu atau memberikan jawaban buat pertanyaan-pertanyaan kamu. Kalau kamu mampir ke video ini, mungkin video ini bisa menjadi jawaban dari pertanyaan kamu selama ini. Mungkin malaikat mengarahkan kamu ke video ini untuk memberikan jawaban. Jadi mereka tidak akan memberikan kita petunjuk sangat gamblang, tidak. Mereka hanya memberikan ya seperti ini, simbol-simbol, kisi-kisi yang harus kita cari tahu. Kita cari tahu sendiri dalam perjalanan hidup kita. Jadi apa pelajaran kamu saat ini dengan soulmate kamu apa? Cek. Kalau saat ini kamu ketemu sama orang yang sama itu terus dan masih berkonflik, itu mungkin dia ada soulmate kamu. Jadi soulmate, jangan salah, soulmate bisa mengambil rupa apapun, bisa menjadi dia adalah siapapun. Jangan batasi dia hanya sebagai pasangan romantis, pasangan cinta, laki-laki dan perempuan, tidak. Jadi ini juga untuk meluruskan konsep soulmate yang terus hanya berkutat pada masalah cinta romantis. Enggak. Walaupun readingan ini sebenarnya adalah love reading gitu, tapi tetap energi cintanya dibawa ke vibrasi yang lebih tinggi, menjadi cinta yang lebih luhur, cinta yang tidak ego, cinta yang bijaksana, memberi, memaafkan, menerima apa adanya, unconditional. Itulah pelajaran kita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Karena channel aku baru ya, aku mau dukungan kalian untuk like video aku, subscribe dan share kan video ini ke semua sosial media kalian. Siapa tahu ini bermanfaat. Dan sekali lagi, ini adalah general reading, message yang di-spread atau disebar gitu ke alam semesta, yang mungkin tidak cocok untuk semua Pisces, tetapi ada mungkin yang kamu bukan Pisces, bukan Pisces, tapi kamu bisa dapat pelajaran ini, ya berarti itu message-nya buat kamu. Dan sekali lagi, jangan menerima ini sebagai suatu kebenaran absolut, kebenaran mutlak yang benar-benar terjadi. Anggap ini sebagai suatu, ya bisa saja ini hanya kebenaran yang lapis pertama. Anggap ini sebagai suatu penambahan wawasan untuk kamu, dan silakan kamu lakukan eksplorasi sendiri, lakukan perjalananmu sendiri gitu. Angels, para malaikat tidak memberikan message yang sangat gamblang, enggak. Kita harus mencari sendiri dalam perjalanan hidup kita. Kita harus menjalaninya sendiri dalam hidup kita. Mereka membiarkan kita untuk melalui rasa sakit kita. Kenapa? Karena memang ya itu untuk kedewasaan kita, itu untuk pertumbuhan kita. So, ini adalah tugas kalian. Carilah jawabannya, lakukan eksplorasi, lakukan research tentang hal ini. Oke, sampai jumpa di reading yang selanjutnya.